Halo, selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 10 dengan nama Rahel Sia dari SPD dari TK Santo Yosef, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pandangan Ki Hajar Dewantara terkait hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Dan di sini pengajaran dalam pendidikan dimaknai sebagai upaya membebaskan murid dari ketidaktahuan serta sikap iri, dengki, dan egois. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah mengemukakan bahwa tujuan pendidikan memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Selain itu, tujuan pendidikan sendiri menurut Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi tiga, yaitu membentuk budi pekerti yang halus, meningkatkan kecerdasan otak, dan mendapatkan kesehatan badan. Pada kesempatan kali ini, saya fokus pada pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid itu jika digabungkan menurut ide atau gagasan yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ada dibagi menjadi beberapa bagian. Antara lain, satu, pendidikan yang berpusat pada murid. Kedua, pendidikan budi pekerti. Ketiga, pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Yang keempat, mendidik diibaratkan seperti menanam padi. Dan yang kelima, mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Yang keenam, pendidikan yang berasaskan trikon. Yang ketujuh, pusat pendidikan sebagai sumber belajar. Yang kedelapan, belajar sambil bermain. Adapun pendidikan yang berpusat pada murid adalah pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar. Pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada kebutuhan dan minat anak, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Adapun pendidikan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara bahwa budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Sebagai pendidik harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Adapun pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya yaitu pendidikan yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, sebagai pendidik kita harus menjadi teladan bagi murid, serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran. Dan di belakang kita memberi dorongan, mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki murid sesuai dengan potensinya, serta membangun karakter yang positif melalui berbagai kegiatan. Yang kedua, selalu memberikan tuntunan dan arahan yang baik dan positif, membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang. Hal tersebut tercermin dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan sebagai pendidik kita harus mampu mengejuantahkan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual di sekolah kami, yaitu melalui satu penanaman karakter dan budi pekerti. Melalui kegiatan, ada Jumat pertama, yaitu kegiatan anak beribadah setiap
Hari Jumat minggu pertama. Yang kedua, pengumpulan barang layak pakai dan sumbangan untuk panti asuhan dan daerah tertinggal. Dan yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler, baik itu olahraga, kesenian, menari, menyanyi, mewarnai, drum band, komputer, sesuai dengan bakat dan minat anak. Yang kedua, kami menanamkan karakter cinta lingkungan melalui kegiatan Go Green, yaitu menanam tanaman di pot. Jadi, anak akan menanam dan merawat sampai nanti anak akan melihat bahwa tumbuhannya berkembang. Yang kedua, pembuatan pupuk ekoenzim dari sisa kulit buah. Tentu kita akan mengumpulkan sisa-sisa kulit buah di sekolah dan membuat ekoenzim. Setelah itu kita tunggu 3 bulan ke depan kita akan melihat hasilnya. Dan yang ketiga, memisahkan sampah yang dapat didaur ulang bekerja sama dengan bank sampah. Mana sampah yang dapat didaur ulang, kita akan pisahkan dari sampah plastik, kertas, kaleng, kaca, kita pisahkan, lalu kita akan kerjasama dengan pihak bank sampah untuk diuangkan. Selanjutnya kita menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Di sini sebagai seorang pendidik kita harus menyiapkan ice breaking dalam pembelajaran untuk mencairkan situasi kelas. Kita juga tidak boleh memberikan hukuman kepada murid, tidak marah-marah saat mengajar, serta lebih sabar dalam membimbing murid. Ini ada beberapa contoh kegiatan kami di sekolah melalui penanaman karakter dan budi pekerti anak, melalui penanaman karakter cinta lingkungan, melalui menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan yang ada di TK Santo Yosef. Tentunya dalam melaksanakan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam sekolah tentu ada tantangan dan solusi. Tantangan yang kami hadapi yang pertama, bahwa dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan menjadi teladan penyemangat untuk murid, itu kami menghadapi tantangan. Dan solusi yang kami siapkan yaitu menguasai keterampilan abad 21 dengan memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter murid serta bermain sambil belajar, karena bermain merupakan kodrat anak. Tantangan yang kedua yaitu tantangan melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak dan bermakna pada murid. Tentu solusinya yaitu kita sediakan membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Tantangan yang ketiga yaitu kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk ikut mensukseskan program sekolah. Dan solusi yang kami sarankan yaitu musyawarah dengan komite sekolah dan orang tua murid dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan secara aktif orang tua murid untuk dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Demikianlah presentasi saya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi saya selaku presentator dan bagi kita semua selaku pendidik. Terima kasih.